Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Arif Setiawan dalam video struktur data. Materi kali ini adalah STL. Apa itu STL? Merupakan kumpulan kelas C++ yang menyediakan fungsi-fungsi struktur data dan algoritma yang dapat digunakan secara langsung seperti array, list, stack, queue, dan lain-lain. Jenis-jenis STL antara lain ada 3. Yang pertama yaitu container. Container itu menyediakan fungsi untuk membuat data struktur seperti array, linked list, tree, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu algoritma. Menyediakan fungsi algoritma yang dapat digunakan oleh container seperti searching, sorting, reverse, dan masih ada banyak lagi. Yang terakhir yaitu iterator. Iterator itu merupakan penghubung antara container dan algoritma. Mari kita lihat contoh dari STL. Sebelah kiri merupakan inisialisasi linked list tanpa menggunakan STL. Kita harus membuat tipe data struct, setelah itu menginisialisasi node pada inMain. Sedangkan sebelah kanan merupakan linked list dengan menggunakan STL. Kita cukup menuliskan include list pada header. Setelah itu, kita dapat menggunakan fungsi yang ada pada list tersebut untuk membuat sebuah linked list. Lebih enak yang menggunakan STL kan? Tidak perlu menuliskan banyak kode. Karena kita itu programmer, kita diciptakan menjadi seorang yang pemalas. Mari kita lihat contoh pada pembuatan kode. Untuk menggunakan STL, kita include dulu STL apa yang akan kita gunakan pada header. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan list. STL sendiri ada banyak macamnya. Bisa kita searching melalui internet. STL pada list menyediakan beberapa fungsi, antara lain ada fungsi insert, ada fungsi pushback, pushFront, kemudian ada popback, popFront, ada empty, ada set, front and back, kemudian ada swap, dan ada reverse, ada sort. Nah, kita tidak perlu menghafal sintak-sintak ini, kita cukup searching aja di internet. Misalkan ingin melihat daftar-daftar yang disediakan oleh STL pada C++. Di sini kita bisa lihat bahwa STL juga menyediakan fungsi untuk sorting, untuk searching, kemudian untuk pembuatan vektor, pembuatan list, array, queue, stack, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan untuk coding yang tadi. Setelah kita menginisialisasi header STL-nya, kita akan membuat inMain-nya. Kita inisialisasi list yang tipenya adalah string, namanya adalah mylist. Satu baris ini kita sudah membuat linked list. Kemudian jika kita ingin memasukkan data, mylist.pushFront, berarti kita akan memasukkan data pada bagian depan. Misalkan kita mau membuat out resep masakan.
pertama ada tomat melis.pushFront. PushFront, maka data akan diletakkan pada bagian depan linked list. Kalau pushback, data akan diletakkan pada bagian belakang linked list. Sekarang kita akan menampilkan data tersebut. Saya akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan data. Dan fungsi tersebut akan kita panggil dengan mengirim list kita, mylist. Hasilnya adalah link list dengan isi berupa masako, tomat, dan daging. Kemudian bagaimana jika kita ingin menghapus link list? Maka kita cari sintak apa yang dapat kita gunakan untuk menghapus pada link list. Oke, saya menemukan popback atau popfront. Popfront dia akan menghapus elemen pertama pada list, sedangkan popback dia akan menghapus elemen terakhir dari list. mylist.popfront. Hapus depan, kemudian akan kita tampilkan lagi. Run. Ini adalah list awal yang kita buat. Kemudian setelah kita gunakan fungsi popfront, maka elemen pertama akan dihapus. Akhirnya cuma ada tomat dan daging ayam. Oke, begitu cara penggunaan STL. Pada materi selanjutnya kita akan menggunakan STL pada materi queue dan stub. Ada dua struktur data yang akan kita bahas pada video ini, yaitu stub dan queue. Yang pertama yaitu stub. Stack merupakan sebuah konsep di mana data akan disimpan ke dalam sebuah tumpukan. Konsep yang digunakan ini dinamakan dengan LIFO atau last in first out, di mana elemen terakhir yang diletakkan adalah elemen pertama yang diambil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kalian mencuci piring. Piring yang diletakkan paling akhir pada tumpukan piring kotor maka akan dicuci pertama kali. Contoh dalam penggunaan aplikasi komputer adalah fungsi undo dan redo. Stack dapat diilustrasikan seperti gambar tumpukan berikut ini. Data yang dimasukkan ke stack akan berada pada sisi paling bawah. Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan pada stack antara lain push, yaitu menambah item pada bagian atas stack. Kemudian ada pop, yaitu menghapus item pada bagian atas. Kemudian ada top, mengakses item teratas pada stack. Kemudian ada size, yaitu melihat ukuran pada stack. Mari kita lihat contoh coding stack menggunakan STL. STL yang kita gunakan adalah stack.
Pertama kita inisialisasi stock, tipenya integer, namanya adalah myStock. Kemudian saya akan mengisi stock tersebut. Sintak yang saya gunakan adalah push dengan nilai 10. Kemudian saya isi lagi. Push nilai 5. Nilai 2. Kemudian saya akan melihat ukuran stock. Fungsinya adalah size. Ukuran stock adalah 3. Dan saya akan membuat fungsi untuk menampilkan stock. Fungsi tampil stock. Kita panggil dengan menyertakan nama stocknya. Jadi kita sudah membuat ukuran stock adalah 3, kemudian jika ditampilkan 2, 5, 10. Jika kita lihat, pertama kali kita itu menyimpan data 10, kemudian 5, kemudian 2. Tapi data akan disimpan 2, 5, 10. Karena apa? Karena data yang datang pertama dia akan disimpan pada paling bawah. Jika kalian ingin bermain dengan konsep stock, kalian dapat membuka alamat ini. Sebuah game Tower of Hanoi. Pada game ini kita harus memindahkan 3 buah ring ini ke tower yang ketiga, tapi dengan catatan bahwa ring yang besar tidak dapat diletakkan di atas ring yang kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi stack. Struktur data selanjutnya yaitu queue. Berbeda dengan stack, queue lebih mirip dengan konsep antrian dalam kehidupan sehari-hari. Elemen yang datang pertama akan dilayani pertama kali juga. Contoh penerapan pada aplikasi adalah print job, di mana jika kita melakukan print beberapa dokumen, maka dokumen yang diproses adalah dokumen yang pertama kali kita klik print. Queue dapat diilustrasikan seperti ini. Perbedaan dengan stack adalah operasi push akan bekerja pada bagian belakang queue, sedangkan operasi pop akan bekerja pada bagian depan. Sedangkan pada stack, operasi push dan pop dia akan bekerja pada bagian atas stack. Mari kita lihat coding queue menggunakan STL. Kita include STL queue dulu pada bagian header.
Untuk menginisialisasi queue, maka kita tinggal tulis queue. Tipe datanya adalah integer, namanya adalah myQueue. Dan jika ingin insert data, myQueue.push 10, myQueue.push 5, myQueue.push. Kemudian jika ingin melihat ukuran dari queue, myQueue.size ukuran queue adalah 3. Mari kita lihat isi dari myQueue. So, kita kirim nama queue kita dan kita jalankan. Bisa kita lihat ukuran dari queue kita adalah 3, kemudian isinya adalah 10, 5, dan 6. Kita juga dapat menghapus queue menggunakan fungsi pop. Jadi kita akses nama queue kita, kemudian pakai fungsi pop, dan akan saya tampilkan lagi. Tampilkan queue setelah pop. Maka hasilnya adalah 10, 5, 6 itu adalah data pertama. Tapi setelah kita gunakan pop, biar lebih rapi akan saya tambah NDL di sini. Mari kita jalankan ulang. Nah, queue pertama kita adalah 10, 5, 6. Jadi data pertama adalah 10, data kedua adalah 5, data ketiga adalah 6. Kemudian setelah digunakan fungsi pop, ingat pop pada queue, maka data yang akan dihapus adalah data yang pertama kali datang mark, sehingga data yang hilang adalah nomor 10, sehingga queue kita menjadi 5 dan 6. Sekian video kali ini, semoga kalian paham tentang konsep stack dan queue. Kita akan ketemu lagi pada video minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.